dalam beberapa waktu terakhir, muncul gelombang desakan agar Presiden Prabowo Subianto keluar dari sebuah forum internasional yang dikenal sebagai Board of Peace. Isu ini berkembang cepat di media sosial. Sebagian pihak menyebut keikutsertaan Indonesia di forum tersebut sebagai langkah strategis. Namun, tidak sedikit yang menilai hal itu justru berpotensi menimbulkan persoalan kedaulatan. Lalu, apa sebenarnya Board of Peace? Board of Peace disebut sebagai forum yang mempertemukan tokoh-tokoh global, mulai dari pemimpin negara, mantan pejabat tinggi, akademisi, hingga pengusaha internasional, untuk membahas perdamaian dunia, stabilitas geopolitik, dan resolusi konflik internasional. Di atas kertas, forum ini terdengar ideal, memperjuangkan perdamaian, diplomasi, dan stabilitas global. Namun dalam praktiknya, setiap forum internasional tentu memiliki dinamika kepentingan. Sebagian pengkritik menilai, ketika seorang presiden aktif dalam forum global semacam ini, selalu ada potensi tekanan diplomatik. Keputusan dalam negeri bisa saja dipengaruhi oleh arah konsensus internasional. Desakan agar Prabowo keluar dari Board of Peace datang dari beberapa kalangan nasionalis yang mengkhawatirkan posisi tawar Indonesia. Mereka berpendapat, Indonesia sebagai negara berdaulat harus menjaga jarak dari forum yang dinilai terlalu global elit. Namun di sisi lain, para pendukung kebijakan luar negeri pemerintah melihat hal ini secara berbeda. Menurut mereka, justru dengan duduk di meja perundingan global, Indonesia bisa memperjuangkan kepentingannya secara langsung. Jika Indonesia tidak hadir, keputusan tetap akan dibuat tanpa suara dari Jakarta. Sejak awal masa jabatannya, Presiden Prabowo memang dikenal aktif dalam diplomasi internasional. Dengan latar belakang pertahanan dan jaringan global yang luas, ia membawa pendekatan yang lebih terbuka terhadap kerja sama strategis lintas negara. Apalagi di tengah situasi dunia yang penuh ketegangan, konflik regional, rivalitas kekuatan besar, serta ketidakpastian ekonomi global. Indonesia berada pada posisi yang krusial. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Pertanyaannya sekarang, apakah keikutsertaan dalam Board of Peace memperkuat posisi Indonesia atau justru membuka celah pengaruh eksternal? Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari istana yang menyebutkan adanya rencana untuk keluar dari forum tersebut. Pemerintah cenderung menegaskan bahwa diplomasi aktif adalah bagian dari strategi menjaga kepentingan nasional. Desakan publik ini pun memunculkan diskusi yang lebih besar. Bagaimana seharusnya Indonesia bersikap di tengah arus globalisasi dan politik dunia yang semakin kompleks? Apakah kita perlu lebih protektif terhadap forum internasional? Ataukah justru semakin aktif terlibat agar tidak tertinggal dalam percaturan global? Perdebatan ini menunjukkan satu hal. Masyarakat Indonesia semakin kritis terhadap kebijakan luar negeri presidennya. Dan pada akhirnya, keputusan untuk tetap bertahan atau keluar dari Board of Peace akan menjadi bagian dari strategi besar politik luar negeri Indonesia di era Prabowo. Karena di dunia diplomasi tidak ada keputusan yang benar-benar sederhana. Setiap langkah itu adalah perhitungan antara kepentingan nasional, stabilitas global, dan masa depan bangsa. Apa sebenarnya arti kehadiran Indonesia di forum internasional seperti Board of Peace? Apakah ini sekadar simbol diplomasi atau bagian dari strategi besar Indonesia di panggung global? Sejak kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah politik luar negeri Indonesia menjadi sorotan. Indonesia terlihat semakin aktif dalam berbagai forum global. Salah satunya adalah kehadiran dalam forum yang disebut Board of Peace, sebuah wadah pertemuan para pemimpin dunia, tokoh internasional, dan pengambil kebijakan untuk membahas isu perdamaian, stabilitas, serta dinamika geopolitik. Namun pertanyaannya, apa makna strategisnya bagi Indonesia? Pertama, dari sisi diplomasi, kehadiran Indonesia di forum seperti ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi sekadar penonton dalam percaturan dunia. Indonesia ingin menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan global. Dalam dunia yang penuh ketegangan, mulai dari konflik kawasan, rivalitas kekuatan besar, hingga ancaman krisis ekonomi, duduk di meja perundingan berarti memiliki suara. Dan suara itu penting. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan posisi geografis yang sangat strategis,
Indonesia memiliki kepentingan besar dalam stabilitas global. Jalur perdagangan internasional melewati wilayah Indonesia. Ketegangan geopolitik di satu kawasan saja bisa berdampak langsung pada ekonomi nasional. Kedua, dari sisi posisi tawar. Ketika Indonesia hadir dalam forum global, itu berarti ada pengakuan terhadap peran dan pengaruh Indonesia. Dalam diplomasi, kehadiran seringkali berarti pengakuan. Ini membuka peluang kerja sama ekonomi, investasi, serta memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara besar. Namun tentu saja, tidak semua pihak melihatnya dengan sudut pandang yang sama. Ada yang mempertanyakan, apakah forum seperti Board of Peace benar-benar netral? Apakah tidak ada kepentingan besar yang bermain di balik layar? Apakah kehadiran Indonesia bisa memunculkan tekanan politik atau diplomatik tertentu? Disinilah diskusi menjadi menarik. Indonesia sejak lama menganut prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dalam arti tidak memihak blok kekuatan tertentu. Aktif dalam arti berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Prinsip ini telah menjadi fondasi diplomasi Indonesia sejak era awal kemerdekaan. Maka kehadiran di Board of Peace bisa dilihat sebagai perpanjangan dari prinsip tersebut. Indonesia ingin aktif terlibat, bukan mengisolasi diri, tetapi tantangannya adalah menjaga keseimbangan. Dunia hari ini tidak lagi sederhana. Ada persaingan kekuatan besar, ada konflik yang melibatkan banyak kepentingan. Setiap forum internasional pasti memiliki dinamika dan kepentingan masing-masing. Karena itu, arti kehadiran Indonesia bukan hanya soal duduk di kursi pertemuan, tapi bagaimana Indonesia menggunakan forum itu untuk memperjuangkan kepentingan nasional tanpa kehilangan kedaulatan. Apakah Indonesia bisa menjadi jembatan antara negara-negara besar? Apakah Indonesia bisa menjadi suara bagi negara berkembang? Ataukah justru akan terseret dalam tarik-menarik kepentingan global? Jawabannya bergantung pada strategi diplomasi yang dijalankan. Yang jelas, kehadiran Indonesia di Board of Peace adalah sinyal bahwa Indonesia ingin berada di level global, bukan hanya sebagai negara regional, tetapi sebagai aktor penting dalam percaturan dunia. Dan di era Presiden Prabowo, arah tersebut terlihat semakin tegas, memperluas jejaring, memperkuat posisi tawar, dan meningkatkan peran Indonesia di panggung internasional. Kini pertanyaannya kembali kepada kita, apakah kita melihat ini sebagai langkah maju diplomasi Indonesia? Ataukah kita perlu lebih kritis terhadap setiap forum internasional yang melibatkan pemimpin bangsa? Karena pada akhirnya, politik luar negeri bukan hanya soal hubungan antar negara, tapi juga soal masa depan rakyat Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk analisis geopolitik dan politik nasional terbaru.